Oke, selamat datang semuanya. Coba deh, bayangin tubuh kita ini kayak komputer super canggih. Kalau gitu, apa dong sistem operasinya? Nah, itulah yang mau kita bedah hari ini, sistem saraf. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa ngerasain dunia di sekitar kita? Mulai dari ngerasain hangatnya matahari di kulit, sampai dengerin lagu kesukaan kita, semua pengalaman itu bisa terjadi berkat satu jaringan yang super rumit di dalam tubuh kita. Kita ambil contoh yang gampang banget deh. Dari momen mata kita ngelihat segelas air, sampai tangan kita benar-benar bergerak buat ngambil gelas itu, di balik proses yang kelihatannya instan itu, sebenarnya ada jutaan perintah dan sinyal yang melesat, lebih cepat dari kedipan mata. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal ngomongin soal sistem kendali utamanya, terus dua divisi besarnya, kenalan sama si pembawa pesannya, lanjut intip markas komandonya, dan terakhir kita jelajahi jaringan luarnya. Siap ya? Baik, kita mulai dari bagian pertama. Sebenarnya apa sih peran utama dari sistem saraf ini? Gampangnya gini, sistem saraf itu ibarat mission control buat semua yang kita lakuin, pikirin, dan rasain. Dari hal-hal otomatis kayak detak jantung, sampai keputusan sadar kayak, kayaknya aku mau belajar hal baru hari ini. Ya, sistem saraflah dalang dibalik semuanya. Nah, yang keren dari sistem ini, kerjanya bisa dipecah jadi 3 fungsi inti. Kita balik lagi ke contoh gelas air tadi ya. Pertama, input sensorik. Mata kita ngelihat gelas air. Kedua, integrasi. Otak kita langsung mikir, oh haus nih, pengen minum. Terakhir, output motorik. Otak ngirim perintah ke otot tangan buat gerak dan ngambil gelas itu. Kelihatannya simple, tapi 3 langkah ini terjadi terus-menerus tanpa kita sadari. Oke, sistem yang rumit ini ternyata punya struktur organisasi yang jelas loh. Secara garis besar, ada 2 divisi utama. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi ya. Sistem saraf pusat atau SSP itu ibarat markas besar atau kantor pusatnya. Semua keputusan penting dibuat di sini. Nah, sistem saraf tepi atau SST itu kayak jaringan kurir dan kabel-kabelnya yang nyambungin markas besar ke seluruh penjuru kota, alias tubuh kita. Jadi, yang termasuk markas besar atau SSP itu apa aja? Ya cuma 2, otak dan sumsum tulang belakang. Dua-duanya ini penting banget, makanya dilindungi sama tulang tengkorak dan tulang belakang. Terus SST itu apa? Gampangnya, semua saraf lain yang menjulur keluar dari otak dan sumsum tulang belakang yang nyebar ke seluruh tubuh kita. Oke, tadi kita udah lihat gambaran besarnya, ya kan? Sekarang, ayo kita zoom in lebih dalam lagi sampai ke level sel, ke unit kerja paling dasarnya. Ternyata di sistem saraf ini ada 2 tipe sel utama. Ada sel glia, ini kayak tim pendukungnya, support sistemnya, yang ngasih nutrisi dan ngejaga semuanya tetap rapi. Tapi bintang utamanya, pemeran utamanya adalah neuron. Merekalah sel-sel super khusus yang tugasnya ngirim sinyal. Nah, kayak gini nih bentuknya. Setiap satu neuron ini bisa dianggap sebagai prosesor data mini. Kelihatan kan dari gambarnya? Bentuknya unik banget. Dan emang didesain khusus buat satu tugas, komunikasi, cepat dan tepat sasaran. Nanti kita lihat bagian-bagian utamanya ya. Ada dendrit buat nerima sinyal dan akson buat ngirim sinyalnya. Pertama, kita kenalan sama dendrit. Anggap aja ini antena-antenanya si neuron. Cabang-cabang kecil ini tugasnya nongkrong dan dengerin terus, nangkepin sinyal dari neuron-neuron lain di sekitarnya. Nah, setelah sinyal diterima sama dendrit dan diolah di badan sel, pesannya harus dikirim lagi kan? Jalur pengirimannya ini lewat akson. Akson ini ibarat kabel transmisi utamanya yang bisa panjang banget buat nganterin sinyal ke neuron berikutnya atau langsung ke otot. Terus, gimana caranya sinyal ini loncat dari satu neuron ke neuron lain? Prosesnya itu kayak tarian elektrokimia yang keren banget. Jadi gini, pertama, sinyal listriknya jalani di sepanjang akson sampai ke ujung. Begitu sampai di ujung, ini memicu pelepasan kurir kimia yang namanya neurotransmitter. Nah, kurir ini kemudian nyebrang celah super kecil yang disebut sinaps dan nempel di neuron berikutnya dan voila, sinyal baru pun tercipta dan perjalanan dilanjutkan. Proses ini terjadi miliaran kali, setiap detik, di dalam otak kita. Luar biasa kan? Oke, sekarang kita zoom out lagi dan balik ke markas besarnya, ke sistem saraf pusat. Disinilah semua informasi diolah dan semua keputusan penting diambil. Dan inilah dia pusatnya, otak. Beratnya mungkin cuma sekitar 1,5 kilogram, tapi ini adalah struktur paling rumit yang pernah kita tahu. Lihat deh bagian-bagiannya, ada cerebrum yang gede, cerebellum di belakang, isinya ada sekitar 100 miliar neuron.
Disinilah letak kesadaran kita, kepribadian kita, dan semua kemampuan kita buat mikir yang canggih-canggih. Bagian otak yang paling besar, cerebrum, itu dibagi lagi jadi beberapa wilayah khusus. Bayangin aja kayak departemen di perusahaan. Lobus frontal itu CEO-nya, tugasnya bikin rencana dan ngatur kepribadian. Terus lobus parietal itu bagian sensor, ngurusin sentuhan dan rasa sakit. Lobus temporal itu arsip dan audio, ngurusin pendengaran dan memori. Dan yang di paling belakang, lobus occipital, ini departemen visual, khusus buat ngolah semua yang kita lihat. Oke, dari markas besar udah. Sekarang kita lihat gimana perintah-perintah dari sana disampaikan ke seluruh tubuh. Kita masuk ke jaringan luar, alias sistem saraf tepi. Nah, si kurir ini punya dua divisi kerja. Ada sistem somatik, ini yang kita sadari dan kita kontrol. Kayak pas kita mutusin mau jalan, lari, atau ngelambain tangan. Terus ada juga sistem otonom. Ini yang kerja di belakang layar, si autopilot, yang ngurusin semua hal yang nggak perlu kita pikirin. Kayak detak jantung dan pencernaan. Coba bayangin deh, tiba-tiba ada ular lewat di kaki Anda. Apa yang terjadi? Jantung langsung deg-degan kenceng, badan langsung loncat. Nah itu dia, kerjaannya sistem saraf otonom. Kita nggak perlu mikir, oke jantung sekarang berdetak lebih cepat ya. Semuanya terjadi otomatis. Reaksi super cepat ini emang didesain buat bikin kita selamat. Sistem otonom yang autopilot ini punya dua mode yang saling menyeimbangkan. Anggap aja kayak pedal gas dan pedal rem di mobil. Divisi simpatis itu pedal gasnya. Dia yang nyiapin kita buat aksi, buat lawan atau lari. Mode ini aktif pas kita olahraga atau pas lagi tegang. Nah, kebalikannya, divisi parasimpatis itu pedal remnya. Tugasnya nenangin badan, mode istirahat dan cerna. Ini aktif pas kita lagi santai habis makan. Keseimbangan antara gas dan rem inilah yang ngejaga tubuh kita tetap stabil. Oke, jadi buat kita rangkum ya, intinya sistem saraf itu adalah pusat komando sekaligus jaringan komunikasi super canggih di tubuh kita. Ada markas besarnya, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan ada jaringan kurirnya yang nyebar kemana-mana. Komunikasinya ini lewat sel-sel spesial bernama neuron. Dan jangan lupa, ada si autopilot, sistem otonom, yang diam-diam ngatur fungsi vital kita, ngejaga keseimbangan antara mode siaga dan mode santai. Sebagai penutup, coba renungkan ini. Seluruh realitas yang kita alami, setiap pikiran, perasaan, dan gerakan, semuanya bergantung pada koneksi yang sempurna di dalam jaringan ini. Jadi, apa ya yang terjadi kalau koneksi-koneksi itu terganggu atau salah kirim? Ini jadi pengingat betapa luar biasa dan berharganya sistem yang bekerja tanpa henti di dalam diri kita.